Wow, masih tim aku sendiri. Halo. Halo semuanya. Ada yang bisa kabarin suaraku terdengar nggak? Hai, halo Junior Ranggi. Suaraku kedengeran? Oke, aku sambil menunggu teman-teman yang datang ya. Halo semuanya. Oh, thank you, thank you, thank you. Terima kasih udah dikabarin. Sebentar ya teman-teman, terima kasih yang udah bergabung. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain datang, udah mulai lumayan nih yang datang. Jadi perkenalkan, saya Saskia Aulia Prima. Saya adalah seorang psikolog anak dari 3 generasi. Jadi mungkin beberapa yang lagi nonton live ini udah sering atau beberapa kali ya lihat di FYP-nya ada konten-konten parenting yang aku berikan gitu. Jadi selain aku sendiri, sebenarnya 3 generasi ini adalah sebuah klinik psikologi. Jadi kita timnya banyak gitu. Kita terdiri dari psikolog anak, psikolog dewasa, psikolog pendidikan, psikolog keluarga. Jadi basically atau pada dasarnya kalau teman-teman punya sedikit ganjelan secara emosional atau pikiran, terus kepingin cerita, pingin tahu sebenarnya apa sih yang bisa kami bantu sebagai psikolog, bisa kontak 3 generasi gitu. Jadi ibaratnya kalau kita ke dokter kan kita sakit fisik gitu ya. Mungkin kalau ke psikolog itu biasanya kalau kita sakit hati, pusing, atau sama misalnya perilaku anak, atau bahkan kita kepingin punya pengembangan diri gitu. Oke, tadi ada yang bilang suaraku kerasak-kerasak, aku copot dulu aja. Wait, bentar ya. Oke. Ya, jadi kita isinya tim psikolog sebenarnya yang terdiri dari beberapa psikolog dan kita lagi aktif nih bagi-bagi di TikTok. Nah, hari ini sebetulnya kita lagi mau berbagi mengenai tantrum atau luapan emosi anak. Oh, sebelum itu tadi aku mau ngenalin di sini tadi ada Mbak Putu Andani. Jadi kalau lihat di timeline-nya kita atau di VT-VT-nya kita itu ada salah satu psikolog yang juga aktif berbagi, namanya Mbak Putu Andani. Yang partner saya di psikolog di klinik psikologi 3 generasi juga. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya silahkan tanya di kolom komen, nanti aku bantu jawab ya kalau kita masih punya waktu 1 jam ke depan nanti, karena biasa jam 8 aku mau nidurin anak. Jadi hari ini temanya adalah mengenai bagaimana mengatasi tantrum pada anak. Jadi ini adalah topik yang sering banget ditanya teman-teman. Di sebelahku ada laptopku yang sebenarnya nanti ada materi di situ. Jadi sorry kalau beberapa kali aku akan lihat laptop ya. Jadi tantrum itu sebetulnya adalah sebuah kondisi di mana anak meluapkan emosi-emosi besarnya. Nah, kalau ditanya emosi besar itu kayak apa? Itu emosi besar yang kayak marah, ngambek, frustrasi gitu ya. Dan biasanya diiringi dengan anak tuh berteriak, berguling, melempar, menangis, yang rewel banget itu gitu ya. Sering dihadapi oleh kita sebagai ibu-ibu, terutama biasanya kejadiannya di rentang usia 1-4 tahun gitu. Biasanya sih lebih banyak terjadi di usia 2 tahunan, tapi ada juga yang mulai di usia 1 tahun. Dan ini tentu saja ketika anak tantrum itu sering kali juga ya, mamahnya, ibunya, papahnya, atau bapaknya juga jadi ikut tantrum gitu. Karena kita sebenarnya bingung dia mau diapain gitu. Nah, ini banyak banget pertanyaan yang masuk kolom komen mengenai hal gimana ya, wajar nggak ya anak aku tuh marah-marah kayak gini gitu setiap hari gitu. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Sebelum masuk ke pertanyaan, aku sekarang mau cerita dulu ya. Tadi kan udah sedikit tantrum itu apa, mengenai tantrum sendiri itu apa. Dan kalau dikatakan yang normal itu biasanya terjadi dari usia 1-4 tahun gitu. Nah, kalau di atas usia 4 tahun, ini banyak masalahnya. Bukan masalahnya sih, penyebabnya. Jadi setelah 4 tahun itu mungkin sebetulnya bukan tantrum. Mungkin ada kondisi lain yang menyertai secara psikologis. Misalnya, oh anak terlalu sensitif sama sesuatu gitu. Atau misalnya juga karena pendisiplinan kita sedari awal tuh ada yang gak cocok sama anak. Jadi misalnya buat para orang tua atau parents yang mungkin kepingin anaknya nurut atau mengikuti aturan, terus misalnya kita ngasih apa ya, semacam sogokan gitu. Atau misalnya
Kalau anak supaya berhenti nangis misalnya dikasih coklat atau misalnya kita kasih barang. Nah biasanya tantrumnya itu juga digunakan sebagai alat semacam untuk membuat orang tuanya tuh menuruti kemauan dia gitu. Kalau setelah 4 tahun ya, sebenarnya di atas 3 tahun juga bisa kayak gitu. Makanya tantrum ini sebenarnya sama pendisiplinan itu tuh jalannya bareng gitu. Supaya nggak kelewatan di usianya dia gitu. Itu salah satunya ya, tapi sebenarnya akan banyak sekali hal-hal lain yang mendasari kalau anak setelah 4 tahun tapi perilaku tantrumnya masih sama dengan anak-anak yang sebelum 4 tahun gitu. Nah, kenapa sih tantrum sendiri itu bisa terjadi gitu? Nah, tantrum ini terjadi sebenarnya kalau teman-teman orang tua pahami alasan dibaliknya itu jadi cukup wajar gitu. Kenapa? Karena sebetulnya bayi kita, anak kita lahir itu kan punya proporsi otak yang lebih kecil daripada kita sebagai orang dewasa ya. Jadi butuh bantuan untuk survive gitu atau untuk dia bisa lebih optimal perkembangannya. Dan kemudian di bagian bagaimana kita sebagai manusia bisa mengontrol diri ini secara menyeluruh itu baru bisa tumbuh di usia 20 tahunan. Jadi ketika masih kecil banget itu masih bertumbuh dan berkembang banget gitu. Jadi sering banget anak-anak yang masih baru bisa ngomong atau baru bisa jalan atau baru lewat setahun lah ya, udah bisa ngerti dunia tapi belum tahu cara ngontrol emosinya, sering nih mengalami hal tersebut gitu. Dan karena itu tadi kayak gimana ya istilahnya, kalau misalnya kita mau update handphone itu kan jadi panas ya, sama untuk otak si kecil juga kayak gitu. Nah di situ ada ekses lain atau ada apa ya efek lain, salah satunya anak jadi memang kesulitan mengontrol emosinya, tapi kesulitannya ini sebenarnya bagian dari perkembangannya gitu. Nah masalahnya otak si kecil ini bisa bertumbuh dengan baik kalau misalnya ada interaksi yang membahagiakan antara kita dengan anak kita gitu. Jadi anak yang bahagia, anak yang senang tuh penting. Makanya kalau di konten-konten aku, walaupun aku tahu banyak banget ibu-ibu yang mungkin sedikit curhat ya, bilang kayak, tapi mbak kita nggak bisa sabar gitu, tapi mbak namanya manusia nggak sempurna. Gimana caranya kalau anak marah kita nggak marah? Karena itu tadi, kalau anak sedang berkembang otak bagian mengontrol emosinya dan kita marah sebagai orang tua pada saat dia marah, bukannya dia makin bisa menenangkan diri, tapi makin gak bisa menenangkan diri. Kayak kita aja, kalau kita orang dewasa kan misalnya kalau inget dulu di sekolah gitu ya, sama guru yang misalnya gurunya galak banget gitu, kita udah stres duluan nih sama materi pelajarannya, ditambah gurunya galak gitu, terus kita melakukan kesalahan, semakin gurunya galak kita semakin nggak bisa mikir kan. Jadi kayak gitu logikanya di anak-anak juga sama, semakin kita menunjukkan kita misalnya melotot, kita teriak, kita marah, kita mukul, semakin juga dia kesulitan menenangkan diri. Dan prinsip otak dari anak-anak itu yang sering dia rasakan, yang sering dia latih, itu yang nanti nempel di otaknya. Jadi kalau misalnya dia selalu nggak bisa terbantu untuk mengelola perasaannya, itu akan bertahan sampai dia gede gitu. Nah ini kan yang sebetulnya mau kita coba ubah, walaupun konsistensinya masih seringkali sulit ya sebagai parents gitu. Nah kemudian juga lanjut lagi. Nah kalau tadi kan kita ngomongin tentang perkembangan otaknya secara alami, ya wajar aja anak umur segitu memang belum bisa menenangkan diri. Selain secara bahasa juga anak 1-3 tahun lah terutama, ada yang baru 3 tahun ngomong gitu, jadi dia belum bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kemudian juga perkembangan otaknya tadi, untuk perkembangan otak emosi juga masih berkembang gitu ya, jadinya kan juga sulit untuk anak bisa pelan-pelan atau menenangkan dirinya sendiri, makanya butuh bantuan orang tua. Hal-hal lain lagi yang dapat memicu anak untuk tantrum atau meluapkan emosi yang tiba-tiba berlebihan tadi, itu kalau misalnya ada rutinitas yang terganggu. Misalnya anaknya lagi capek, ngantuk, stres, lelah, atau sakit. Coba deh teman-teman ingat, kalau misalnya anak tuh ya, misalnya anak aku, dia ngantuk, itu kan bener-bener pas mau ngantuk tuh jadi lebih rewel banget kan gitu. Nah itu sama, itu juga pemicu tantrum. Makanya kita harus tahu, oke, anak aku lapar tuh jam berapa, anak aku tuh ngantuk jam berapa. Jadi mengurangi nih kemungkinan anak bisa memunculkan tantrum itu sendiri gitu. Kemudian juga oh iya, terima kasih yang komen ya, ditunggu video edukasi trauma, nanti aku coba. Tadi aku lihat beberapa komen di atas, nanti akan ada adminku juga yang akan ngabarin kita harus jawab questions apa aja ya. Satu-satu dulu aku jelasin. Kemudian juga anak butuh perhatian lebih nih, misalnya dari orang tua gitu, dia pingin
pingin butuh perhatian karena mungkin kita cuek nih ngeliat handphone gitu, jadi bertujuan gitu supaya kita ngeliatin dia gitu. Kemudian anak mungkin terlalu banyak stimulasi atau kegiatan atau rangsangan dari luar. Misalnya ada anak-anak yang mungkin nggak suka suara, anak aku itu nggak terlalu suka suara agak berisik. Kalau ada suara berisik banget gitu, dia cenderung jadi bete gitu, jadi cepat marah gitu. Dan atau misalnya dia kecapean, kebanyakan kita suruh belajar kan, terutama anak 4 tahun ke bawah kan, kadang kita mikir dia lagi main gitu, padahal lagi mainnya dia tuh juga lagi belajar. Mungkin dia kecapean, jadi kemudian juga jadi tantrum gitu. Terus dia misalnya nggak bisa melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Nah, kalau misalnya di anak aku kejadiannya gini, pernah nggak bapak dan ibu atau ayah dan ibu tuh lihat anaknya lagi main balok gitu, terus baloknya ada yang jatuh satu, terus dia marah gitu gara-gara baloknya jatuh satu. Nah, itu juga bisa terjadi. Terus ada misalnya ada kejadian transisi atau perpindahan, misalnya tadinya di rumah tadinya pindah rumah, atau tahu-tahu punya adik gitu kan. Atau misalnya dari satu tempat ke lokasi lain, itu juga mungkin banget dia jadi tantrum. Terus bingung karena nggak konsisten, misalnya penanganan dari papahnya sama mamahnya tuh beda gitu. Terus juga bosan, dan juga kalau untuk anak yang lebih besar itu tadi, karena dia memang punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ada bentar ya. Oke, dan yang perlu diingat sebenarnya bagi para parents sekalian di sini, anak-anak itu atau si kecil itu nggak menikmati tantrum ya, karena kan memang itu perasaan yang nggak menyenangkan buat dia. Terus juga bukan alat manipulasi kecuali dia lebih besar. Dan sebenarnya tantrum ini kadang-kadang sebagai si kecil yang percaya, dia percaya gitu curhat sama kita. Kayak kita kan kalau lagi di kantor atau kerja, kita kayak stay cool gitu. Begitu kita ketemu orang tua kita, atau bukan ketemu orang tua, ketemu pasangan, kita jadi kayak lebih rewel karena kita sebenarnya mau curhat. Ya kira-kira gitu sih secara umum. Jadi tantrum itu adalah tadi ya, kalau mau aku ulang lagi karena kayaknya ada beberapa teman-teman, halo semuanya yang baru datang, terima kasih. Ada yang dari mana nih, Purbalingga ya tadi ya. Terus ada banyak banget, aku lihat beberapa yang baru masuk ini, thank you banget. Nanti aku sekalian jawab pertanyaan yang masuk juga. Nah, ini jadi mau aku rangkum ulang. Jadi apa sih tantrum itu? Jadi tantrum adalah respons yang tiba-tiba ketika anak merasakan emosi besar, marah, frustrasi gitu. Nah, itu yang keluar di normalnya di anak-anak usia mulai dari 1 tahunan sampai 4 tahun gitu, yang terjadi karena memang perkembangan pertumbuhan otaknya, keterbatasan komunikasi, dan juga keterbatasan dia mengontrol emosinya sendiri. Nah, ini aku mau sedikit menjawab dulu ya hal-hal yang udah masuk di pertanyaan sebelum-sebelumnya gitu. Sebelum nanti setelah aku jawab yang pertanyaan paling sering hadir di timeline-nya 3 generasi nih, atau di comment section-nya 3 generasi, baru aku akan masuk juga ke yang di komen sekarang ya gitu. Nah, jadi yang sering ditanya nih sebenarnya, tunggu ya, aku buka dulu. Mana ini tadi? Oke. Nah, ini yang sering ditanya sebenarnya wajar nggak wajar gitu. Kapan tantrum ini wajar, kapan nggak wajar gitu. Kalau ditanya kapan nggak wajarnya, itu gini. Karena kan ini kejadian yang sebenarnya tantrum ini sering ya di anak-anak. Tapi sesering apa? Misalnya kalau episode tantrumnya terjadi dalam sehari tuh lebih dari 2 kali, atau dalam sebulan itu bisa lebih dari 20 kali tuh dia melakukan tantrum itu, dan lebih dari 5 kali sehari saat di luar rumah gitu. Kemudian juga dalam kejadian tantrum terakhir, 50%-nya itu atau kebanyakan diikuti dengan dia menyakiti diri sendiri, benda-benda di sekeliling, atau menyakiti orang lain gitu. Makanya kalau yang nanya, kalau misalnya anak saya jedot-jedotin kepala gitu, misalnya setiap kali tantrum, itu mungkin udah perlu konsultasi sama psikolog gitu, karena bisa aja masalahnya bukan cuma tantrum aja gitu. Terus muncul masalah anaknya jadi susah tidur, susah makan, terus jadi tiba-tiba agresif banget, atau sering marah-marah, atau sering bergantung banget tuh sama orang tua. Tiba-tiba yang tadinya nggak apa-apa, tiba-tiba dia kayak pinginnya gantung terus gitu. Atau kemudian tantrumnya pada saat terjadi, biasanya yang normal sekitar 30 menit dia udah balik lagi bisa menenangkan diri dengan bantuan kita sebagai orang tua gitu. Nah, tapi yang dikategorikan ini
apa ya, harus diperiksa lebih lanjut itu kalau misalnya durasinya setiap kali tantrum itu lebih dari 30 menit. Ini dia tuh kenapa. Mungkin aja ini bukan tantrumnya normal, tapi ada kondisi-kondisi lain gitu yang membuat anak ini jadi setiap marah 30 menit lebih, terus jadi agresif terhadap diri sendiri, kemudian juga jadi susah tidur, jadi mengalami kemunduran perkembangan juga ada. Jadi misalnya tadinya udah bisa nggak ngompol, tiba-tiba dia balik lagi jadi ngompol. Itu juga tanda-tanda kita mesti konsultasi juga ke psikolog gitu. Nah terus sekarang itu tadi satu pertanyaan yang sering banget ditanyain di komen ya. Jadi kayak itu normal ketika anak meluapkan meluapkan emosinya, tapi juga ketika berlebihan itu harus jadi tanda buat kita sebagai orang tua, oh ini kayaknya perlu tanya dan perlu bantuan ahli gitu. Nah aku mau coba menyisir komen dari atas. Tadi kayaknya udah ada beberapa yang nanya. Oke, aku jawab dulu yang kira-kira nyambung dengan materi hari ini ya. Oh nih katanya, makasih Bapak Adu Mamai ini ya, soalnya ada Gisel, ada Deddy Corbuzier, ada semuanya. Terima kasih loh. Terus ada, terus kalau dipanggil, oke bentar ya. Oh nih ada yang kalau anakku itu kayak tergantung mood bunda gitu. Nah kalau tergantung mood ini coba dicek lagi moodnya misalnya. Karena sebenarnya mood itu kan misalnya mood itu kan ada sebelumnya gitu. Ada kayak sebetulnya ada kejadian sebelumnya, dia kenapa nih. Misalnya dia ngambek gara-gara apa. Makanya setiap kali anak tuh lagi marah besar, kita perlu tarik waktu dulu diem untuk melihat ini tadi gara-gara apa gitu. Misalnya apa ada sesuatu pada saat dia ngomong sama aku terus aku tadi nggak sengaja cuekin, atau misalnya dia lagi bikin sesuatu tapi gagal, atau ini jamnya dia ngantuk nggak ya, atau jamnya dia lapar nggak ya gitu, atau tadi lagi ada masalah nggak sama siapa yang menyebabkan moodnya jadi jelek gitu. Jadi sebenarnya mau tantrum ataupun nggak tantrum, misalnya dia cuma ngambek aja, ketika anak meluapkan emosi-emosi nggak nyaman, itu sebenarnya sebuah tanda komunikasi buat orang tuanya. Ada kebutuhan yang kemungkinan besar tuh perlu kita penuhi, tapi kitanya nggak sadar gitu. Jadi yang misalnya anak kemudian coba kenali lagi, coba ngobrol lebih banyak lagi. Aku tahu banget itu susah karena itu harus dilakukan setiap hari sih, supaya kita lebih lebih sensitif sama oh ternyata kemudiannya tuh pas ini atau pas itu gitu. Nah terus lanjut lagi ke, sebentar ya, aku cek lagi pertanyaan yang masuk lagi ke timeline kita. Oke. Sebentar. Oke, cara mengatasi tantrum. Oh iya, ada yang menanyakan cara mengatasi tantrum. Nah, itu seperti apa? Ini sebenarnya sempat dibahas dan sempat banyak komen juga gitu. Gimana caranya? Mana sempat, keburu kita snap gitu ya, keburu kita marah gitu. Nah, iya memang mengatasi tantrum ini, rumusan pertamanya adalah orang tuanya jangan ikutan tantrum dulu. Jadi mamanya atau papanya jangan sampai tantrum. Kenapa? Karena itu tadi, kalau kitanya tantrum berpotensi membuat anak bukannya semakin bisa menenangkan diri, karena sebetulnya kita halo Ibu Desta Al-Saleh, maaf ya aku tuh lupa di komennya pertanyaan yang mana, silahkan ditanya di sini ya Ibu. Nah itu tadi soalnya aku baca komennya, tadi komen tapi belum aku balas gitu ya, maaf ya Ibu. Nah ini jadi kalau penanganannya satu tadi, orang tuanya jangan sampai tantrum dulu gitu. Karena kalau kitanya tantrum itu nanti membuat anak jadi makin gak tenang gitu. Nah ini ada pertanyaan baru masuk, sekalian aku jawab ya. Umur 1 tahun 7 bulan bisa tantrum Kak? Halo Bu Melani Rifai, bisa, udah mulai bisa, apalagi kalau dia udah mulai mengerti omongan kita dan udah bahkan beberapa ada yang udah bisa ngomong sedikit beberapa kata, atau belum pun dia udah bisa. Jadi sekitar 1-4 tahun tuh udah bisa. Satu, penanganan, balik lagi penanganan, satu, jangan sampai kita ikut tantrum juga gitu. Jadi kitanya yang menenangkan diri juga pas lihat, oke, daripada kita langsung ngamuk, kita bisa diem dulu gitu. Mendingan diem daripada kita ngamuk gitu. Nah kita bisa minum dulu, atau kita bisa ngeliat kalau anaknya kayak anak aku gitu ya. Misalnya anak aku tuh tipe yang kalau dia lagi tantrum, misalnya mau langsung aku peluk atau tenangkan gitu, itu akan sangat dianya akan langsung marah-marah gitu. Jadi kalau di dia biasanya aku bilang ya udah, anakku namanya Saga, jadi aku bilang Saga nggak apa-apa kalau misalnya masih mau ngambek marah,
it's okay, nanti mami di sini ya, nanti kalau misalnya udah tenangan mami samperin lagi gitu. Nah itu satu. Ada anak juga yang bisa kita langsung tenangin gitu, maksudnya kita peluk dulu, kita elus bisa. Kalau di tempat umum tentu saja kita bawa ke tempat yang lebih sepi, karena itu emergency ya gitu, nggak bisa gitu. Apalagi kalau dia udah mulai guling-guling takut kena ini itu gitu. Jadi nggak apa-apa, langsung diangkat aja atau di distract kalau di tempat umum. Atau misalnya ibu lagi di rumah, sorry tadi ada anakku teriak. Ibu lagi di rumah, kemudian anaknya lebih dari satu dan nggak ada yang bantuin, terus ada satu yang tantrum gitu. Ya mungkin nggak apa-apa kalau untuk yaudah anaknya di distract sebentar atau kayak didiemin bentar, tapi yang penting kita bilang nanti kalau kamu udah tenang, ibu, mama atau mami atau ayah atau bapak nanti balik gitu. Nah kita bisa lihat sebenarnya tanda-tandanya kapan anak mulai agak tenang. Ketika nih misalnya kalau pertama kan dia teriak-teriak, gulung-gulung, terus nanti tuh ada fase dimana nangisnya mulai sesengukan gitu misalnya, atau dia udah mulai agak pelan nih suaranya gitu. Nah itu berarti udah minta ditolong, datang tuh kita. Bisa tuh nanti misalnya kita elus-elus dulu, kita peluk, kita kasih minum, atau misalnya yang udah bisa ngitung gitu. Kadang anak aku cuman tahu, ya dia tahu 1-10 gitu. Jadi biasanya aku minta tutup mukanya, terus aku hitung. Mami hitung ya sampai 10. Nanti kalau udah 10 diem ya nangisnya. Nah tapi kadang seringkali terjadi setelah 10 masih nangis. Gak apa-apa, karena sebenarnya dia yang penting latihan nih untuk memproses, mengelola emosinya dalam si hitungan itu gitu. Dan kemudian nanti kalau udah, baru setelahnya dan kita bisa sebutkan juga emosinya. Kenapa penting banget selalu diingetin untuk kayak sebutin emosi anaknya. Jadi misalnya kita bilang, oh kakak marah ya, kakak sebel ya, kakak sedih ya. Karena gini, logikanya ketika kita menyebut emosinya anak, membuat anak merasa bahwa dia dimengerti gitu, atau orang tuanya mau mengerti dia. Kayak kita, kalau kita lagi ngambek terus kita ditanya kan, kamu marah ya sama aku, ya walaupun kita juga tetap iya marah gitu sama pasangan, tapi at least kita tahu, oh dia tahu nih aku lagi marah gitu. Jadi itu yang kemudian bisa kita bisa kita respon ke anak. Baru setelah semuanya tenang, baru deh kita bisa diskusi caranya gimana ya menenangkan hal yang tadi dia tuh tantrum. Sembari kita tadi mencari kan apa sih yang membuat dia tantrum. Misalnya kalau di anakku, oke, gara-gara baloknya jatuh. Baloknya tadi jatuh ya, makanya Saga marah. Yaudah ya sekarang kita coba susun lagi caranya kayak gimana gitu. Jadi anak juga diberikan cara menyelesaikan masalah yang dia hadapi setelah dia bisa menenangkan diri. Karena kalau kita membantu dia untuk untuk menyelesaikan masalah sebelum dia tenang, kebetulan otak manusia itu antara dia bisa berpikir logis dan mengelola emosi itu tuh nggak bisa jalan bareng bapak-bapak ibu-ibu, jadi harus gantian gitu. Nah itu tadi pertanyaan dari kolom komen juga yang di di poster tantrum hari ini. Nah sekarang aku mau lihat yang di sini udah ada yang nanya lagi belum ya. Halo teman-teman yang baru datang. Oke, kalau anak marah terus mukul kita bertubi-tubi. Sebentar, aku lihat yang di atas juga. Kalau gemas, cubit dan menggigit bagaimana ya kak? Oke, 3 tahun. Pertanyaannya kurang lebih mirip ya. Menyalurkan emosi kemarin untuk anak-anak, menyalurkan emosi yang baik itu gimana? Oke. Anak ngamuk. Oke, ini jadi gini ibu-ibu. Jadi gini. Kalau kita ngomongin agresivitas gitu ya, dalam artian misalnya anak mukul, anak nyubit, memang kalau sampai usia 4 tahun itu seringkali, oh iya kalau tantrum dikasih martabak manis, bener kalau orang udah gede boleh dikasih martabak manis, siapa tahu dia lagi diem, langsung diem ya Mas Nugraha. Nah ini kalau misalnya anak agresif tuh kayak gimana gitu ya standarnya. Memang untuk usia-usia terutama di bawah 4 tahun itu seringkali karena anak belum punya kemampuan mengontrol emosi dengan cukup baik dan motoriknya juga belum baik, maksudnya tuh kemampuan dia bergerak gitu ya, mengontrol gerakan tuh belum baik, jadi kadang dia mukul gitu atau dia nggak sengaja gitu. Jadi itu karena dia nggak bisa kontrol, dan ada di beberapa yang karena dia belum bisa ngomong juga gitu. Itu juga terjadi. Nah tapi setelah 4 tahun sebetulnya harusnya perilaku itu udah berkurang jauh dan sudah digantikan dengan kata-kata. Jadi misalnya aku marah nih sama kamu gitu, aku nggak suka nih sama mama gitu misalnya. Jadi udah ada itu gitu, harusnya tergantikan. Nah itu kenapa misalnya kalau udah kejadian anaknya mukul dan segala macam, ini sebenarnya kejadian di anak aku juga gitu. Jadi entah bagaimana dia aku dapat rezeki anak yang kalau marah tuh pukul gitu. Oke. Terus pusing kan, ini harus gimana? Jadinya ketika dia mukul, yang aku lakukan adalah kalau gitu kalau mau mukul, jadi aku sediakan area
tempat di mana dia boleh memukul, isinya bantal, guling segala macem, tapi tidak boleh pukul mami, pukul mainan, pukul ayah, pukul yang lain, pukul orang nggak boleh gitu. Jadi kita kasih pilihan dia mukulnya sesuatu yang lain gitu. Nah kemudian juga dibiasakan sih sebenarnya aku akhirnya memberikan beberapa buku-buku cerita yang ku bacakan setiap malam gitu, untuk memberitahu kalau kalau kita marah itu tuh kita bisa ngapain aja gitu. Terus nanti dia mengulang kan, jadi kalau marah tuh bisa bilang aja ya gitu. Nah ini juga yang paling penting. Sebetulnya penting banget untuk ngajarin anak, terutama dari usia 2 tahun, jenis-jenis emosi tuh apa aja. Karena dengan dia paham jenis-jenis emosi, misalnya yang gampang kayak sedih, marah, sama seneng gitu ya, itu tuh udah membantu banget. Kalau dia marah, dia bisa ngungkapin perasaannya. Kayak favorit anakku akhir-akhir ini adalah setiap dia nangis atau sebel, dia bilang, "Mami, Saga kecewa, Mami." Dan ketika dia ngomong itu, dia nggak mukul gitu. Jadi makin lama makin nggak mukul gitu. Jadi si mukul ini sebenarnya ada beberapa cara. Satu, kita kasih pilihan itu tadi, terus kita coba latihin pakai kegiatan-kegiatan lain itu untuk membiasakan dia. Kitanya juga lihat sebagai orang tua, kita mencontohkan perilaku itu juga nggak. Misalnya ada nggak yang di rumahnya mungkin kalau marah nggak sengaja gebrak meja atau yang lain sebagainya, dan itu bisa dicontoh oleh anak gitu. Itu harus kita perhatiin juga, karena yang sering kita lupa adalah anak itu nontonin kita 24 jam. Jadi kalau dia ngelihat kita marahnya banting sesuatu, terekam di otak anak, kalau marah kita boleh banting sesuatu. Jadi dia nggak tahu kalau itu salah gitu. Makanya penting banget buat kita aware juga atau ngeh juga kondisi kita pada saat meluapkan emosi yang negatif itu tuh, yang kita lakukan tuh apa gitu. Dan sisanya sih sabar-sabar aja, karena emang kebetulan ada yang kayak gitu, kita harus harus cepat, harus sabar untuk nunggu prosesnya. Tapi kalau misalnya dia mukul orang, mukul adiknya gitu, mukul kakaknya, hal yang pertama dilakukan itu daripada marahin dia, kita langsung memberikan perhatian sama orang yang dipukul. Jadi kayak biasanya kalau ke kakaknya gitu, kakak sakit ya, dari situ aja dia sebenarnya udah dapet tanda kalau dia mukul, dia nggak akan diperhatiin gitu, bahwa memukul itu tuh nggak menyenangkan gitu. Jadi memang begitu, dan memang pada faktanya sehari-hari itu latihan sabarnya yang paling berat. Karena latihan sabar itu kayak otot sabar itu sama kayak kita latihan otot fitness. Jadi kalau otot fitness kan, kalau misalnya kita olahraga tiap hari, tiba-tiba kita blong sebulan gitu, ya kita ngelambir lagi kan. Sama otot sabar itu ini harus dilatih setiap hari gitu, untuk supaya bisa makin lama makin panjang. Termasuk otot baper juga sama omongan orang kayak gitu. Nah tadi kayaknya ada yang jawab tadi, aku udah jawab ya beberapa yang tentang mukul gitu. Tadi pertanyaan dari ibu, sebentar ya, aku lupa, ada di atas. Tadi terima kasih yang sudah bertanya. Ibu Ndavi 02 gitu. Nah aku akan kembali dulu ke komen yang ada di kolom pertanyaan post kita live ini gitu. Jadi menyalurkan emosi yang baik. Tadi tuh ada yang nanya. Terus kalau menyalurkan emosi yang baik itu baiknya seperti apa ya kalau di anak-anak gitu. Sebenarnya memang goalnya adalah anak bisa mengungkapkan ya emosi itu gitu. Jadi dia bisa dia, jadi kalau kita ngomong kecerdasan emosi, bapak-bapak, ibu-ibu, itu ada beberapa hal yang harus dilihat. Yang pertama adalah anak memahami emosinya sendiri. Jadi dia tahu nih, dia sekarang merasa apa gitu. Yang kedua, bagaimana dia bisa mengelola atau mengontrol emosinya gitu. Mengelola dulu lah. Jadi dalam diri ini, dia bisa mungkin nafas dulu, dia pause dulu. Yang ketiga, gimana cara dia meluapkannya. Nah, meluapkan ini jadi aku nggak bilang bahwa kita sebagai manusia atau anak tuh nggak boleh marah, tapi ada ratusan cara untuk marah yang bisa kita lakukan selain dengan berteriak dan memukul. Misalnya kita bisa bilang sama orang, aku nggak suka deh kalau kamu misalnya mukul aku, atau kalau kamu misalnya ngatain aku. Nah itu kan goalnya ke situ. Karena gini, kalau kita biasa misalnya boleh marah nih sambil teriak, nanti anaknya juga nggak punya pelajaran untuk tahu ada opsi-opsi lain dalam marah yang bisa kita lakukan gitu. Nah, sehatnya itu yang pertama bisa mengungkapkan si emosinya itu tadi. Kemudian juga yang kedua bisa punya cara-cara lain dalam meluapkan emosi gitu. Nah, ini yang bisa ada di salah satu VT yang menceritakan anak itu bisa dia narik nafas sama nurunin nafas, dia pakai breathing technique atau latihan pernapasan yang pakai jari itu gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi sambil dia gini, kita
tarik nafas, buang lagi gitu. Atau itu tadi minta tutup mukanya terus kita ngitungin. Kalau dia bisa ngitung bareng lebih baik gitu. Coba kita hitung sampai, kalau dulu anak klien saya ada yang sampai dia mau nyampe 50 sampai 100 nggak apa-apa, sampai dia bisa menenangkan diri tadi itu. Terus juga mungkin dia perlu dilengkapi dengan area-area yang membuat dia nyaman. Kalau masih ada space di rumah, ini juga membantu. Jadi ada satu section atau satu sisi di rumah yang isinya benda-benda favorit dia gitu, bantal-bantal, mungkin kayak boneka atau benda-benda yang empuk yang nyaman, supaya ketika dia sebel banget dia bisa corner atau ke tepi itu gitu ya, sudut itu, untuk dia menenangkan diri juga. Jadi kayak tempat istilahnya buat me time-nya dia, buat menenangkan diri, itu juga bisa gitu. Jadi goalnya ke sana. Jadi sebenarnya emosi yang sehat itu kita bisa lihat dari 3, anaknya paham atau memahami perasaan dia, karena kan ada ya sampai dewasa kita bahkan bingung kita tuh lagi sedih apa lagi kesal gitu. Makanya penting tadi belajar mengenali emosi sejak dini. Terus kedua, bagaimana menahannya, dan yang ketiga bagaimana cara melampiaskannya gitu. Nah ini aku sekarang balik ke kolom komen yang ada di live ini ya. Oke, hari ini aku jawab pertanyaannya, sorry banget yang berhubungan sama tantrum dulu ya. Oke, sebentar. Oke, ini bentar-bentar aku ke atas dulu karena kayaknya ada beberapa pertanyaan yang aku terlewat. Jadi yang di atas-atas nggak kebaca. Oh ini. Langsung mukul sama adiknya gimana ya bun, umur 3 tahun adiknya 7 bulan. Oh ini, kalau anak suka teriak dan langsung mukul sama adiknya gimana? Pertanyaan dari Ibu Aski. Ini tadi sempat dijelasin sedikit. Kalau misalnya anak melakukan perilaku ini, misalnya dia mukul gitu ya, dan ini kan adiknya 7 bulan ya, jadi mungkin masih kerasa dia masih iri gitu, masih sirik sama adiknya. Dan wajar sih, karena persaudaraan itu akan terus itu terjadi. Yang pertama itu kita harus perhatiin dulu si korbannya atau yang dipukul gitu. Nah itu yang penting untuk diperhatiin gitu. Kedua, sama seperti steps yang tadi aku sebut gitu, kita bisa, kalau dia masih marah, kalau perlu, kalau misalkan mereka berdua terlalu berdekatan dan takut dipukul lagi, dipisahin aja Bu, dipisahin dulu di satu sisi tertentu yang aman buat dia. Terus kita bisa bilang, oke, aku tahu, misalnya mama tahu gitu, biasanya mama tahu kamu marah banget ya gara-gara adek ya misalnya. Ya udah, kamu kalau mau nangis dulu aja, nggak apa-apa, nanti kalau udah tenang mama atau ibu samperin lagi ya. Terus udah lanjutannya seperti biasa, pas dia udah tenang kita bantu elus, nanti abis itu baru kita tanya tadi yang bikin sebel apa, ini ya, itu ya gitu. Terus kemudian caranya gimana ya besok kalau sebel sama adik misalnya, bisa bilang aja ke ibu apa yang bikin sebel. Nah tapi kan adik kakak ini ada hal lain di luar keluaran emosi juga ya, jadi mungkin juga bisa dilibatkan kakaknya ikut ngurusin adik, misalnya cuma ngambilin popok atau misalnya ngambilin piring adiknya gitu. Tapi jangan lupa ketika kakak melakukan sesuatu yang baik, kita puji kakak juga gitu. Jadi kadang kita sering banget manggil anak kalau dia berbuat kesalahan, tapi pada saat dia melakukan sesuatu yang baik dan benar, kita lupa ngasih itu ke dia. Jadi ketika kita puji sesuatu yang bagus dari dia, apa, supaya besoknya dia ulangin lagi. Terus juga jangan lupa mungkin memberikan waktu spesial nih buat kedua anak masing-masing gitu, buat si kakak dan buat si adik. Kalau repot banget sehari 15-20 menit, kalau bisa fokus main berdua aja, terus terserah kakaknya mau main apa. Yang penting masing-masing dari ibu dan bapak itu menyediakan waktu 15 menit khusus buat si kakak. Kita bisa bilang kayak nanti kan kalau dia belum ngerti 15 menit ya, jadi kita bisa bilang nanti kalau alarmnya bunyi kita udahan ya mainnya, tapi sekarang terserah nih mau main apa. Hari ini tuh sekarang ini jam spesial buat kamu dari mama gitu. Jadi nanti anaknya ngerasa walaupun ada anak yang baru nih, ada adiknya gitu, dia tetap spesial juga. Jadi memang ini perjalanan panjangnya ibu yang tadi bisa mulai diterapkan. Oke, sekarang aku kembali ke komen lain yang bukan di live tapi di kolom VT-nya. Sebentar. Cara mengajak, oke. Pertanyaan terkait tantrum lagi. Orang tua tantrum tuh gimana maksudnya? Oke. Jadi kalau sebenarnya sih istilah tantrum ini memang buat anak-anak ya. Tapi kalau misalkan saya ngomong orang tua juga ikut tantrum, itu maksudnya orang tua juga ikut ngamuk gitu. Jadi pas pada saat anaknya misalnya marah gitu, nah kita juga sebagai orang tua juga jadi marah juga gitu, karena kok kamu rewel banget gitu. Nah yang itu yang membuat si kondisi siklus marahnya tuh nggak bubar-bubar gitu, karena kita marah anaknya juga marah gitu. Jadinya
bukannya anaknya makin tenang, kita ya juga nggak makin tenang gitu. Jadi dua-duanya makin tambah marah, terus akhirnya kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang nggak kita inginkan. Misalnya kita teriak, atau mungkin kita mukul, nyubit, atau kadang mungkin kita lempar sesuatu yang setelahnya biasanya sih kita akan merasa berdosa gitu pas anak tidur gitu. Jadi sebenarnya dalam penanganan tantrum, daripada kitanya tantrum juga atau ngamuk, yang paling bener tuh diem tuh lebih baik sih daripada kita mengucapkan sesuatu. Nah, untuk diem itu ada banyak caranya, ibu-ibu dan bapak-bapak dan ayah-ayah gitu ya. Jadi kita bisa ya minum air dulu, cuci muka dulu. Ada di satu videoku yang gimana ya caranya kita menenangkan instan. Terus ada yang bilang, mana sempet bu, keburu udah marah duluan gitu. Nah, coba dulu aja, karena tadi sebetulnya otot untuk kita melatih memperpanjang kesabaran itu juga perlu dilatih. Jadi kalau kita nggak latihan, gitu nggak makin panjang otot sabarnya. Dan kadang-kadang kan kita butuh ya tanda-tanda atau keberhasilan kita udah sampai mana sih dalam mengelola emosi kita. Coba aja kita lihat, misalnya kalau anak nyebelin gitu, kita kemarin misalnya langsung marah, tapi besoknya pas dia nyebelin kita ternyata 1 menit nggak marah dulu, itu udah prestasi. Atau mungkin kita nggak marah tapi cuma menghembuskan nafas aja gitu, itu udah prestasi juga. Jadi coba cari prestasi-prestasi kecil yang bisa bapak ibu terapkan setiap harinya, yang bisa kerasa, oh ini ternyata aku bisa nih manjangin sabar aku, supaya kita juga makin sama-sama sabar sama anak, karena memang sabar ini yang paling mahal harganya. Terus juga kadang-kadang ini yang mau aku ingetin juga, seringkali sebetulnya ketika anak itu berulah sesuatu yang membuat kita marah, biasanya sebenarnya ulah atau perilakunya itu tuh nggak salah. Biasanya tuh bukan karena anaknya tuh pingin cari ribut, atau misalnya anaknya tuh pingin bikin kita marah, tapi bisa jadi itu bagian dari perkembangan dia. Kayak misalnya kalau kita ngomong enggak ke anak di bawah 3 tahun, malah dilakuin tuh hal yang kita bilang enggak, itu bagian dari perkembangan dia gitu. Atau misalnya dia ngotot, itu bagian dari perkembangan dia gitu. Biasanya tuh yang bermasalah adalah kitanya, kayak kita lagi capek, atau kita tersinggung dengan perilaku anak kita. Misalnya kita merasa kok kita nggak dihormati gitu. Nah padahal kan dalam situasi menghormati itu kan butuh waktu juga ya bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk anak bisa paham konsep respect dengan orang dewasa seperti apa. Yang harus kita contohkan juga dengan bagaimana kita respect ke anak dan pertumbuh kembangnya gitu. Jadi dicari lagi juga hal-hal apa sih yang sebenarnya gampang membuat kita kesenggol, yang setelah kita pikir-pikir sebenarnya anaknya nggak apa-apa, tapi kitanya yang gampang kesenggol, supaya besok-besok bisa lebih mudah lagi nih kita memanage atau mengatur emosi kita itu tadi gitu. Nah terus coba aku lihat lagi di sini. Tadi kayaknya ada lagi yang menarik. Oke, kalau misalnya ini dari ibu, oh ini nggak ada namanya. Kalau keinginan tidak dituruti dan masih mengamuk setelah usianya 7 tahun. Nah ini dilihat lagi sih, masalahnya adalah pembiasaan pendisiplinannya kayak gimana gitu. Karena kadang ini bisa jadi ada sesuatu yang nggak konsisten. Jadi misalnya dari mamanya udah ada konsekuensi yang jelas nih. Kalau nggak mau, kalau nggak melakukan A, kamu nggak dapet B gitu misalnya. Tapi dari papahnya misalnya, jadi kasih aja. Jadinya anaknya jadi tahu milih siapa yang bisa diminta. Atau mungkin ketika dia udah marah banget, ketika dia udah menunjukkan tantrumnya atau menunjukkan ledakan emosi, biasanya yang dia inginkan tuh dikasih. Padahal udah punya kesepakatan, nggak bisa, kalau mau sesuatu harus ada aturannya. Tapi itu tetap daripada kita ribet atau rempong gitu kan, kadang ya udah deh kita kasih aja. Nah ini yang membuat anak akhirnya keterusan nih sampai si usianya seperti itu gitu. Nah ini sebenarnya harus mulai lagi sih, karena 7 tahun kita bikin aturan bareng aja sama anaknya di awal. Jadi misalnya hal-hal apa aja yang kamu mau masukkan di aturan gitu. Ini biasanya aku lakukan ke murid-murid yang TK sebetulnya malah, atau SD gitu ya. Jadi kita ada papan di awal. Jadi misalnya oke nih ditulis nggak boleh mukul, nggak boleh ngerebut, nggak boleh ini, nggak boleh itu harus bersama nih kesepakatannya. Terus nanti oke, jadi kalau misalnya kakak mukul atau ngerebut, nanti konsekuensinya apa? Misalnya kalau ngerebut suatu barang, oke barang itu akan langsung dibawa oleh ibu dan kakak nggak boleh dapat misalnya. Atau kayak kalau misalnya kakak ngerebut barang, hari ini kakak kehilangan waktu main game sebanyak 10 menit misalnya. Jadi dipilih aja yang anaknya mau, tapi juga harus pakai usaha gitu. Jangan yang
kalau direbut atau kalau bukan direbut sih, kalau kita berikan konsekuensi dia nggak merasa berat gitu. Jadi itu harus disepakati oleh dua-duanya. Jadi begitu sesuatu terjadi, ya udah pilihannya adalah pilihan-pilihan yang sudah dia tuliskan tadi. Kalau bisa si papan peraturannya dipasang. Jadi setiap saat anaknya bisa lihat. Dan yang paling penting adalah kalau anaknya menunjukkan perilaku tidak merebut, kita harus bilang, kita harus puji. Tuh kakak sekarang udah gak ngerebut mainan lagi ya gitu, supaya dia juga ngerasa bangga, ngerasa mamanya perhatiin dan ngerasa dia sudah melakukan sesuatu yang benar. Itu tadi yang harus diingat. Seringkali kita ngomel sama anak karena situasi yang tidak baik dia lakukan, tapi ketika dia berbuat baik kita lupa kasih kredit. Jadi itu yang harus kita perhatikan dan dilakukan terus menerus begitu. Nah, aku akan lihat lagi pertanyaan dari, coba di bawah-bawah ada nggak ya? Dari komen lagi. Oke. Oh iya, terima kasih juga gitu. Kalau kita, tadi ada yang nanya juga, aku lupa siapa. Kalau ibu mukul, anak juga cenderung mukul gitu. Iya, karena sebenarnya gini, itu tadi anak itu kan belajar mengenai bagaimana dia harus meluapkan emosi dari yang senang sampai nggak senang gitu ya, sampai misalnya marah. Itu pertama kali dari dia ngelihat orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya dia ngelihat salah satu orang tuanya kalau marah tuh teriak, banting barang atau mukul, dia mikir, oh dunia tuh kayak gitu ya. Jadi kalau kita marah sama orang kita bisa kayak gitu ya udah, itu yang akan terpatri di kepalanya dia dan akan dia lakukan. Dan ini bahayanya adalah salah satu bahaya lainnya kalau kita misalnya memukul anak gitu ya, atau kita agresif sama anak. Antara orang tua dan anak itu kan ada tingkatan kekuatan yang berbeda ya. Kita sebagai orang tua dan kita sebagai anak, anggapannya kebanyakan merasa kalau lebih muda itu berarti dia lebih lemah. Nah nanti bisa berkembang anaknya ketika sekolah bisa jadi bullying ke orang, karena dia taunya kalau orang lebih lemah tuh bisa ditindas. Jadi hati-hati banget pada saat kita mau menunjukkan perilaku atau emosi agresif ke anak, karena banyak sekali pelajaran yang dia serap gitu. Sebentar ya, aku sambil minum. Terima kasih banget buat Karashi 96 sudah komen. Kalau kita teriak dan mukul anak bisa nurut memang secara instan, betul. Tapi nurut karena takut dan anak jadi nggak berkembang pola pikirnya, itu tadi. Jadi misalnya ya bisa memang dia lebih nurut pada saat itu karena dia takut banget. Tapi pada saat orang tuanya nggak ada, dia melakukan tuh tindakan yang tidak diperbolehkan itu tanpa dia tahu sebenarnya nggak bolehnya tuh kenapa. Jadi ya karena dia nggak tahu, dia jadi nggak punya proses berpikir untuk menghentikan tindakan itu. Tapi kalau ada orang tuanya, karena takut dimarahin, takut diancam, takut dipukul dan lain sebagainya, dia nurut gitu kan. Kita maunya di jangka panjang, yang namanya orang tua kan kita bukan hanya membesarkan anak ya, sebenarnya kita membesarkan orang dewasa. Dari kecil kita latih supaya nanti pas dewasa, pas kita nggak ada, ya dia bisa punya perilaku yang baik gitu kan. Itu tadi yang coba kita tanamkan. Dan jangan lupa prinsip belajar anak itu adalah, jadi udah dikasih otak sama yang maha kuasa nih, sama Allah, sama Tuhan gitu. Dan di otak ini tuh ada banyak sambungan syaraf. Nah syaraf-syaraf otak ini kalau bersambungan, anaknya bisa jadi cerdas nih secara pikiran, emosi, sosial. Nah tapi biar bersambungan, secara nyambungnya itu harus punya interaksi positif antara anak dengan lingkungan, termasuk orang tuanya, gurunya, sekolahnya, temennya. Jadi semakin kita bisa punya interaksi yang positif dan nyaman dan membuat anak aman, semakin berkembang juga lah segala kecerdasan, segala aspek kecerdasan dia. Jadi kalau kita mau marah, kita ingat, pertama kita adalah contoh anak, kedua perkembangan otak anak itu bergantung dari seberapa dia happy atau seberapa dia bahagia gitu. Terus kalau masalah keinginan gak dituruti marah, itu tadi sebenarnya sih jawabannya lebih ke kita balik lagi ke pola pendisiplinannya. Kalau kayak ke anak aku tadi baru kejadian nih sebelum live, jadi kan kita punya spidol buat gambar gitu ya, terus udah dibilangin berkali-kali kalau mau gambar spidolnya itu di papan ya, bukan di karpet gitu misalnya gitu. Terus karpetnya memang bisa dihapus, tapi dia ngecoret-coret tuh di karpet, menantang kan. Anak saya umurnya lagi mau 3 tahun nih gitu, jadi dia kayak bener-bener dia nyoret-nyoret tuh, mami nih lihat nih aku coret karpet gitu. Ya udah gitu, terus aku samperin kan pas udah jam selesai. Oke, sorry ya, ternyata ada yang mau ikut. Aduh, Saga dadah dulu. Dadah. Iya, ternyata udah jam tidurnya bapak ibu. Sebentar lagi mungkin akan
Masih ada 15 menit lagi sih. Jadi misalnya tadi kalau dia Saga tadi kan coret-coret karpet ya. Iya. Iya, terus akhirnya karena coret-coret karpet kan udah dibilangin nggak boleh coret-coret karpet kan tadi. Iya. Akhirnya tadi Saga suruh apa? Bersihin ya. Iya. Bersihinnya pakai apa? Tisu. Nah, jadi pakai tisu dia tadi baru bisa melakukan kegiatan berikutnya setelah dia membersihkan semuanya dengan tisu gitu. Terus tadi udah bisa ya, udah bersih ya? Iya. Udah bersih gitu. Jadi sebenarnya kita kalau menetapkan aturan ya kadang juga anaknya nggak mau nih, kalau lagi mau, kalau lagi nggak mau dia nggak mau gitu. Nah jadi aku juga kadang sedang sangat berusaha supaya aku juga lebih sabar lagi tuh. Halo adek ganteng, salam dari Aunty, bye bye Aunty. Bye bye. Halo Aunty gitu ya. Nah ini terus kemudian juga ada lagi nggak nih? Aku lagi tanya pertanyaan tambahan. Jadi kalau cara mengontrol nih ada, ini juga sering juga ya, aku sampai lupa bahas ini. Gimana caranya supaya ibu-ibu tuh nggak meledak-ledak gitu. Nah, gimana ya biar nggak meledak? Gini sih sebenarnya seperti tadi yang sudah kita bahas terus-terusan bahwa yang meledak kembang api. Oh, yang meledak kembang api, ibu-ibu. Jadi jangan jadi kembang api gitu ya. Nah, kalau jadi gini, kalau supaya nggak meledak, yang pertama kita latihan untuk pause dulu gitu. Jadi daripada mami marah ya, mami diem dulu ya. Iya, nah itu diemnya itu bisa dengan kita minum, dengan kita tadi misalnya cuci muka gitu. Itu yang instan-instan, karena kan kadang kita nggak tahu ya kapan kita sebel sama anak. Kedua, kita tuh lihat-lihat juga gitu. Jadi kita harus memahami kapan sih kita sebenarnya gampang marah gitu. Misalnya pas lagi capek, atau pas lagi ngantuk, atau pas lagi jangan tadi berantem sama suami. Akhirnya kita gampang nih marah sama anak. Padahal ya anaknya nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi kita harus ngeh juga nih trigger-trigger yang membuat kita jadi lebih mudah marah gitu. Kemudian juga kita harus tahu ciri-ciri badan kita pada saat mau marah tuh gimana. Misalnya kalau kita deg-degan atau misalnya mukanya udah mulai panas gitu. Nah itu biasanya udah mulai kita perlu untuk menenangkan diri nih. Udah mulai untuk kita diem dulu gitu ya. Nah terus satu lagi yang paling penting sebenarnya kita perlu memahami isu-isu kita di masa lalu apa. Mungkin ada nggak perilaku orang tua atau kita nggak pede atau kita bingung yang membuat kita jadi mudah marah. Misalnya karena kita membandingkan diri kita dengan ibu-ibu di sosial media, terus kita ngerasa kita ibu-ibu yang gagal gitu. Nah itu membuat kadang-kadang kita juga jadi lebih sensitif dan mudah marah juga gitu. Jadi kita harus tahu juga sih isu-isu kita sendiri itu apa. Terakhir buat para ibu-ibu tuh jangan lupa banget untuk lebih Ayah pindah ini dong, ayah pindah ini dong. Bentar. Dilihat bapaknya. Nih kamu main dulu. Yaudah sini. Oke, nggak mau. Jadi yang kemudian harus kita lakukan adalah kita butuh me time. Yang sering Mbak Putu Andani juga bilang, ibu-ibu tuh butuh me time seberapapun jadwal kita ketat gitu ya. Walau misalnya kayak mau tidur. iya nanti bentar lagi tidur ya. Misalnya kalau mami nonton Korea ya bentar ya. Atau main Korea 5 menit, 10 menit gitu. Atau kadang-kadang lihat TikTok beberapa video, udah seneng, yaudah kita bisa balik lagi. Karena ibu yang bahagia itu akan nggak lebih mudah tantrum juga gitu. Nah ini, udah jam segini. Oke, jadi ya terima kasih juga Ibu Hasnawati gitu. Jadi sebenarnya sekian sih materi dan tanya jawab dari materi kita hari ini. Dan makasih yang udah ikut stay atau ikut tetap ngikutin materinya di live ini. Sebenarnya aku surprise banget, ternyata cukup banyak dan pertanyaannya juga bagus-bagus. Nanti tolong komen-komen aja di VT, misalnya ada pertanyaan apa ya, nanti mungkin dari tim kami di 3 Generasi akan kita kumpulin, dan mungkin banget nih ada live berkala untuk bisa kita tanya jawab kayak gini gitu. Jadi bisa lebih jelas, karena kan kalau di VT kan pendek ya, jadi kadang banyak banget nih yang nggak bisa aku jelasin. Nah ini ada kapan live lagi, nanti kita kabarin ya. Nanti kita kabarin. Terima kasih banget gitu, nanti kita akan kabarin lagi gitu. Dan akhir kata sih tadi mau aku rangkum sedikit ya sebelum aku harus menidurkan anak ini. Jadi yang pertama, tantrum itu normal ya Bapak Ibu untuk usia 1-4 tahun gitu. Jadi lagi-lagi ini karena perkembangan anak lagi banyak dan pesat, dan kayak kita upgrade HP itu kan jadi panas ya. Jadi banyak hal yang dia masih harus kontrol juga gitu. Kemudian juga
tantrum ini bukan selalu bentuk dari manipulasi gitu. Sebenarnya ini kebutuhan, cara anak mengomunikasikan kebutuhannya dia. Yang ketiga, jangan sampai pada saat tantrum kita kebawa tantrum, karena itu sangat penting buat kita tenang dulu supaya membantu anak tenang. Terus kemudian terakhir, sabar dan konsisten itu harus dilatih ya Saga, karena tadi yang meledak apa? Kembang api. Yang meledak kembang api, bukan ibu-ibu gitu. Jadi kalau jadi ibu-ibu kita latihan, tapi sekali lagi ibu-ibu itu kan manusia tidak sempurna, bapak-bapak juga. Jadi yang penting kita mau terus belajar ya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau misalnya tadi dirasa pada saat kita live, misalnya aku sempat ngomong ada beberapa hal nih yang perlu kita perhatikan. Misalnya Gimana mami? ke bawah masakin mami. Nah nanti misalnya dalam sehari tuh tantrumnya 5 kali lebih, atau sebulan. Nggak tidur mami. Iya sebentar ya, dikit lagi. Misalnya sering banget sebulan lebih dari 20 kali, kemudian juga sudah mulai menyakiti diri, silahkan kontak ahli psikolog, nanti akan kita bantu. Bisa kontak 3 generasi juga gitu, atau psikolog-psikolog lain yang mungkin mau dikontak juga nggak apa-apa gitu. Sementara ini juga 3 generasi kita buka penanganan secara online. Jadi kalau misalnya pada saat situasi seperti sekarang kan lumayan deg-degan ya, kalau bertemu muka itu bisa dilakukan untuk kita konsultasi. Jadi konsultasi nggak harus pada saat ada masalah, tapi juga pada saat kita butuh bantuan perkembangan gitu. Iya, terima kasih semuanya. Nah, akhir kata kita mau pamitan dulu karena Saga mau tidur ya. Iya. Coba Saga bye-bye dulu sama tante semua. Bye bye. Tante sama om. Bye bye. Bye semuanya. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi. Nanti akan dikabarin lagi dari tim 3 generasinya. Kak, kami Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.